Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah hari ini saya akan menjelaskan tentang one way ANCOVA, analisis kovarian satu arah. ANCOVA itu adalah singkatan dari ANOVA ditambah dengan kovariat, kemudian menjadi ANCOVA, analisis kovarian. Analisis kovarian atau ANCOVA adalah analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan antara beberapa kelompok data dengan mengendalikan satu atau lebih faktor atau variabel bebas yang kita sebut sebagai kovarian. Dalam ANCOVA digunakan konsep ANOVA atau analisis kovarian dan analisis regresi. Jadi ANCOVA itu adalah gabungan antara konsep ANOVA dan analisis regresi. Analisis kovarian itu melibatkan variabel pengiring atau biasa diistilahkan dengan kokomitan atau kovariat variabel, di mana variabel kovariat merupakan variabel yang bersifat konstan dan tanpa perlakuan. Dia termasuk variabel bebas, namun memiliki hubungan linier dengan variabel terikat. Jadi kovariat atau kovariabel itu adalah variabel bebas. Dia tidak diperlakukan dalam eksperimen, namun memiliki hubungan linier dengan variabel terikat. Contoh misalnya kalau kita meneliti tentang hasil belajar, maka tentu di sana ada sejumlah variabel yang berhubungan dengan hasil belajar. Salah satunya adalah misalnya inteligensi atau motivasi atau yang lainnya. Dalam penelitian eksperimen, variabel-variabel seperti inteligensi, motivasi, minat, dan seterusnya, banyak variabel lainnya, itu dikategorikan sebagai variabel pengganggu. Maksudnya, variabel itu, selain variabel yang kita perlakukan dalam eksperimen, misalnya metode pembelajaran, tentu ada variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar. Dan variabel-variabel yang mempengaruhi hasil belajar ini dianggap sebagai variabel pengganggu. Maka itu dalam konsep ANCOVA atau ANACOVA, variabel-variabel pengganggu ini kemudian dikontrol dalam eksperimen supaya tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel perlakuan dengan variabel terikat. Itulah kemudian disebut sebagai variabel kovariat atau variabel yang dikontrol dalam penelitian eksperimen. Keunggulan ANCOVA atau ANACOVA ini adalah karena adanya variabel yang dikontrol, atau variabel pengganggu yang dikontrol, atau variabel ekstranus yang dikontrol, maka kemungkinan dapat meningkatkan presisi rancangan penelitian. Kemudian memungkinkan untuk mengendalikan kondisi awal variabel terikat, mengendalikan variabel pengganggu atau eksternal variabel. Eksternal variabel tadi seperti yang kita contohkan itu. Kemudian dalam ANCOVA, variabel terikat atau W skalanya bersifat kuantitatif, bisa interval atau rasio. Sedangkan variabel bebas itu adalah ada variabel kovarian, skalanya adalah skala kuantitatif, tentu interval atau rasio. Kemudian variabel perlakuan. Variabel perlakuan ini skalanya bisa nominal, bisa ordinal. Kemudian asumsi dalam ANCOVA. Asumsi yang pertama adalah variabel kovariat harus berskala interval atau rasio. Begitu juga variabel terikat harus berskala interval atau rasio. Sedangkan variabel perlakuan itu berskala nominal atau ordinal. Kemudian setiap kelompok berdistribusi normal, varian dari populasi harus homogen. Kemudian masing-masing kelompok itu bersifat mandiri. Terus setiap kelompok merupakan sampel acak, maksudnya
dalam setiap kelompok itu sampelnya harus diambil secara acak. Kemudian memiliki variabel kovariat itu memiliki hubungan linier dengan variabel terikat. Misalnya kalau tadi kita mengambil variabel kovariatnya adalah IQ dan variabel terikatnya hasil belajar, maka IQ harus berhubungan linier dengan hasil belajar. Jadi kovariat itu berhubungan linier dengan variabel terikatnya atau variabel dependennya. Sedangkan variabel bebas tidak memiliki hubungan dengan kovariat. Misalnya tadi adalah IQ sebagai variabel kovariatnya. Sedangkan variabel bebas perlakuannya adalah model pembelajaran. Maka IQ dan model pembelajaran itu tidak berhubungan. IQ sebagai variabel kovariat, model pembelajaran sebagai variabel bebas tidak berhubungan linier. Kemudian syarat berikutnya adalah kemiringan hubungan linier antara kovariat dan variabel terikat sama di semua kelompok data. Biasanya diistilahkan dengan homogenitas koefisien regresi kalau asumsi ini. Kemudian kita jelaskan tentang asumsi homogenitas regresi. Sebelum melakukan uji ANCOVA, asumsi homogenitas regresi atau kemiringan garis regresi harus diuji terlebih dahulu. Saya ulangi bahwa sebelum melakukan uji ANCOVA, asumsi homogenitas regresi atau kemiringan garis regresi harus diuji terlebih dahulu. Uji ini dimaksudkan untuk menentukan pengaruh interaksi antara kovariat dan variabel independen dalam meramalkan variabel dependen. Jadi pengaruh interaksi antara variabel kovariat dan variabel independen dalam meramalkan variabel dependen. Pengaruh interaksi yang signifikan antara variabel kovariat dan variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok variabel dependen disebabkan oleh variabel kovariat. Jika terjadi pengaruh interaksi antara variabel kovariat dan variabel independen terhadap variabel dependen, maka berarti bisa jadi perbedaan rata-rata dalam kelompok-kelompok variabel dependen disebabkan oleh variabel kovariat. Sehingga kalau terjadi interaksi, maka pengujian ANCOVA tidak berarti dan ANCOVA tidak bisa dilakukan. Saya ulangi bahwa jika terbukti terjadi pengaruh interaksi antara variabel kovariat dan variabel independen terhadap perbedaan rata-rata terhadap variabel dependen, maka bisa jadi perbedaan antara kelompok-kelompok dalam variabel dependen disebabkan oleh variabel kovariat. Contohnya tadi misalnya kita mempunyai judul atau kita akan menguji tentang pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar dengan mengontrol inteligensi misalnya, dengan mengontrol IQ. Kemudian model pembelajaran misalnya kita bagi beberapa kelompok, misalnya 3 kelompok karena untuk kepentingan ANCOVA, misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian setelah kita mengadakan perlakuan, sebelum kita menguji ANCOVA, maka terlebih dahulu kita uji pengaruh interaksi antara variabel kovariat dalam hal ini IQ dan model pembelajaran A, B, C, D terhadap hasil belajar siswa misalnya. Andaikan kalau ternyata terjadi pengaruh interaksi antara ketiga variabel tersebut, maka boleh jadi perbedaan dalam variabel dependen disebabkan oleh variabel kovariat, bukan semata-mata disebabkan oleh perlakuan kita terhadap model pembelajaran. Maka dari itu jika terjadi pengaruh interaksi seperti ini, maka
pengujian ANCOVA menjadi tidak berarti dan ANCOVA tidak bisa dilakukan. Ini salah satu syarat dari salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis kovariansi. Ini saya berikan contoh supaya lebih meyakinkan. Misalnya contoh hasil uji homogenitas koefisien regresi. Di sana ada model kali X. Misalkan tadi model pembelajaran A, B, C, D. Kemudian X-nya itu kita misalkan sebagai inteligensi atau variabel kovariat. Terlihat di sana signifikansinya lebih kecil dari 0,01. Kemudian pengaruhnya malah sebesar 74,9%. Ini artinya terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara kovariat dan variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok dalam variabel dependen disebabkan oleh variabel kovariat, tidak disebabkan karena manipulasi variabel independen, sehingga pengujian ANCOVA tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya, saya mengutip pendapat dari Ferguson dan Takane 1989 halamannya 403 sampai dengan 406. Menurut mereka, jika variabel kovariat diukur sebelum pemberian perlakuan dan sampel dipilih secara acak dan atau sampel dipilih berdasarkan pemadanan, maka pelanggaran asumsi homogenitas regresi tidak akan pernah terjadi. Apa maksudnya? Dengan adanya pengukuran awal variabel kovariat, misalnya tadi inteligensi atau motivasi atau minat dan seterusnya, maka sebetulnya pengukuran awal itu membatasi dari variabel kovariat itu sendiri, sehingga dengan sendirinya maka variabel kovariat tidak akan pernah terlibat dalam perlakuan karena sudah dibatasi oleh pengukuran awal itu sendiri. Kalau dilakukan seperti ini, maka sebenarnya asumsi homogenitas regresi sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena dipastikan bahwa kovariat sudah tidak akan mempengaruhi perlakuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemilihan secara acak, atau apalagi kalau misalnya dilakukan pemadanan, maka kepemilikan inteligensi atau IQ atau motivasi dan seterusnya itu akan sama pada setiap kelompok-kelompok perlakuan. Sehingga asumsi homogenitas regresi juga sudah tidak berlaku. Ya, dengan sendirinya maka berarti asumsi ini bisa diabaikan. Andaikan kalau pengukuran kovariat itu dilakukan di awal sebelum adanya perlakuan atau dilakukan pengacakan atau pemadanan sehingga asumsi ini bisa diabaikan. Beberapa alasan lain yang dikemukakan oleh Ferguson dan Takane bahwa andaikan kalau misalnya pengukuran itu dilakukan bersamaan setelah perlakuan, maka sudah pasti akan terjadi asumsi homogenitas regresi. Dan asumsi homogenitas regresi ini agak sulit untuk dikendalikan dalam ANCOVA, analisis kovariansi. Kenapa? Biasanya interaksi antara variabel kovariat, variabel independen dengan variabel dependen ini, andaikan kalau misalnya dikontrol dengan menggunakan statistik supaya pengaruhnya tidak signifikan, maka biasanya akan melemahkan pengaruh perlakuan terhadap variabel dependen. Dan biasanya jarang ditemukan signifikan kalau misalnya asumsi ini dipertimbangkan sebagai syarat untuk penerapan dari apalagi analisis kovariansi. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena antara variabel kovariat dan variabel dependen dipastikan dia berhubungan. Sehingga kalaupun misalnya tidak berhubungan, maka syarat dari jadi antara variabel kovariat dan variabel dependen atau variabel terikat pasti dia berhubungan linier. Kalaupun tidak berhubungan, maka syarat untuk penerapan analisis kovariat juga tidak bisa digunakan.
Jadi sebenarnya kelemahan dari syarat ini. Sehingga menurut Ferguson Ratakane, syarat ini bisa diabaikan andaikan kalau dalam pengukuran variabel kovariat itu dilakukan sebelum perlakuan. Kemudian yang kedua, sampelnya diambil secara acak. Atau paling bagus kalau paling tepat kalau misalnya dilakukan pemadanan, sehingga efek dari asumsi kemungkinan segres ini bisa diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai asumsi dalam penerapan analisis kovariansi. Ini sumbernya dari Ferguson dan Takane, 1989, halamannya 403 sampai dengan 406. Kemudian yang berikutnya adalah efek size. Saya ulangi. Jadi efek size itu menurut panduan yang diterbitkan oleh APA Task Force, APA itu Asosiasi Psikologi Amerika, tentang inferensi statistik, sebagaimana dikutip oleh Grafeter dan Walnau 2014, ketika peneliti melaporkan efek signifikansi secara statistik, maka perlu juga melaporkan ukuran efek size-nya. Sebab signifikansi statistik itu tidak bisa menentukan seberapa besar pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat. Tapi dengan adanya efek size ini, maka kita bisa melaporkan bagaimana pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat. Ukuran efek atau efek size menjelaskan besarnya efek variabel independen terhadap variabel dependen. Efek dari variabel perlakuan atau efek dari perlakuan terhadap variansi variabel dependen. Efek size. Ada sejumlah ukuran efek yang dikembangkan oleh Cohen 1988. Khusus untuk ANOVA atau ANCOVA itu dia menggunakan eta square, di mana small efeknya untuk bisa disebut small efek apabila efeknya 0,01, kemudian medium efek itu 0,06 dan large efek itu 0,14. Jadi untuk ANOVA atau ANCOVA dia menggunakan eta square. Ini acuannya. Kalau korelasi 0,1 itu small effect, 0,3 medium effect, dan 0,5 adalah large effect. Dan seterusnya, ini patokan kita untuk menafsirkan tentang efek size atau pengaruh ukuran. Selanjutnya, di dalam ANCOVA juga sama dengan ANOVA, ada uji post-hoc atau post-hoc test. Uji ini dimaksudkan adalah uji lanjut setelah analisis kovariansi, sama dengan uji lanjut setelah ANOVA. Uji ini dilakukan apabila ditemukan terdapat perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran, misalnya kalau kita tentukan sebagai model pembelajaran, tadi model pembelajaran A, model pembelajaran B, dan model pembelajaran T, ternyata dalam ANCOVA itu ditemukan terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi karena ada 3 kelompok di situ, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau mungkin juga lebih dari 3 kelompok, sehingga kita tidak tahu, dalam ANCOVA tidak bisa memastikan bahwa di antara beberapa kelompok yang dibandingkan itu mana yang berbeda. Apakah A dengan B, apakah A dengan C, dan seterusnya. Sehingga itulah perlu dilanjutkan dengan post-hoc test atau uji lanjut setelah ANOVA. Uji lanjut setelah ANOVA satu arah, dari hasil uji ANCOVA akan didapatkan hasil evitung yang signifikan atau tidak. Jika signifikan, jika tidak signifikan, berarti rata-rata variabel independen pada tingkat faktor yang ditentukan sama atau identik. Tetapi jika signifikan, berarti terdapat perbedaan rata-rata variabel dependen pada tingkat faktor yang ditentukan. Kalau tadi kita ada 3 faktor A, B, C, dan A, B, dan C, maka berarti jika terdapat perbedaan antara model A, model B, dan model C kalau dalam pembelajaran, maka tentunya di sini berarti kita akan lanjutkan dengan post-hoc test untuk mengetahui pada tingkat faktor mana yang mempunyai rata-rata yang berbeda.
Pada SPSS, analisis lanjut dari uji ANCOVA menggunakan prosedur post-hoc multiple comparison test. Ada beberapa metode uji lanjut yang dikembangkan pada SPSS, di mana jika varian atau homogen sama, jika variasinya homogen atau sama, maka metode yang bisa digunakan adalah Taki-Beveroni, least square difference, Duncan, dan lain-lain. Ada banyak yang bisa nanti kita lihat dalam SPSS ini, banyak sekali pilihannya. Kemudian jika variannya berbeda atau jika tidak homogen, maka metode yang tersedia adalah Tamnes T2, Danet T3, James Howell, dan Danet C. Jadi nanti kita akan lihat kalau kita sudah menggunakan SPSS untuk menguji analisis ANCOVA. Kemudian desain ANCOVA ini model matematisnya, terus hipotesisnya tidak terdapat hubungan linear. Ini untuk kovariat dengan variabel terikat. Terdapat hubungan linear antara kovariat dengan variabel terikat. Jika signifikan pada 0,05, maka tolak anode. Pengujian untuk menentukan pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat dengan mengontrol pengaruh kovariat, hipotesisnya -1 sama D -2 sama D-3. Kriteria pengujiannya, jika signya lebih kecil dari 0,05 maka tolak anode. Desain datanya biasanya dibuat seperti ini, itu ada misalnya ada 3 kelompok A, B, C, kemudian X, Y, X-nya kovariatnya, sumber variasinya dihitung seperti ini. Nah, ada contoh-contoh judul sini yang saya lihatkan, siapa tahu ada yang tertarik untuk meneliti dengan menggunakan analisis kovariansi, yaitu pengaruh model pembelajaran inovatif terhadap hasil belajar ekonomi dengan mengontrol IQ. Efektivitas model pembelajaran inovatif dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi tinjau dari motivasi belajar. Perbandingan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan model pembelajaran inovatif ABD dengan mengontrol kemampuan awal. Perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan model pembelajaran inovatif ABD dengan mengontrol kemampuan mengajar guru. Ini contoh-contoh judul yang mungkin bisa kita pilih jika kita ingin menguji atau kita ingin mengadakan penelitian dengan uji ANCOVA nanti, uji hipotesisnya. Kemudian saya ingin lanjutkan dengan aplikasi ANCOVA satu arah melalui SPSS. Ada contoh judul di sini, pengaruh model pembelajaran inovatif, dalam kurung ABC, terhadap hasil belajar ekonomi, dengan mengontrol motivasi belajar, X. Jadi, setelah dilakukan eksperimen dengan sampel 10 siswa pada masing-masing model pembelajaran, diperoleh data sebagai berikut. Ini contoh datanya. Jadi A1, kovariat, 80 ini kovariatnya motivasi belajar ini. Kemudian hasil belajarnya ini pada kelompok A2, misalnya model A2 juga ini kovariatnya, ini hasil belajarnya. Pada kelompok A3 juga ini kovariatnya, motivasi belajar maksudnya, kemudian ini hasil belajarnya. Data ini kemudian setelah itu sebelum kita uji, kita pembuatan hipotesis. Masalahnya apakah terdapat koordinasi belajar ekonomi siswa yang diajari model pembelajaran inovatif ABC dengan mengontrol motivasi belajar. Hipotesis penelitiannya bisa kita rumuskan seperti ini. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan model pembelajaran inovatif A, B, dan C dengan mengontrol motivasi belajar. Hipotesis statistiknya bisa kita rumuskan seperti ini. H0 -1 sama D-2 sama D-3. H1 sekurang-kurangnya ada salah satu tanda tidak sama dengan. Kemudian untuk kepentingan uji ANCOVA, maka data tadi kita susun seperti ini. Ya, tadi A1 sampai 10 data, kemudian kovariatnya ini, kemudian hasil belajarnya ini. Begitu juga A2 kita susun ke bawah sampai 10 data, kemudian ini ada kovariatnya, kemudian ini hasil belajarnya. A3 juga kita susun ke bawah sampai 10 data, ini kovariatnya. Seterusnya, langkah-langkah pengujian ANCOVA melalui SPSS.
Yang pertama adalah tentu kita membuka SPSS, kemudian input data, kemudian menganalisis dengan memilih menu analyze, kemudian pilih general linear model, pilih univariate, masukkan variabel Y ke bagian dependen, variabel kemudian masukkan model covariance factor, masukkan variabel S ke covariance, pilih option, dan pilih descriptive statistik, pilih estimate effect size, dan homogeneity test. Kemudian klik OK. A1 itu maksudnya adalah covariate kelompok A1, kemudian hasil belajar kelompok A1, SA2 covariate kelompok A2, hasil belajar kelompok A2, X3 covariate kelompok A3, hasil belajar kelompok A3. Abaikan yang lain. Karena kalau dengan begini kita sudah bisa menganalisis. Selanjutnya kita lihat dan kemudian kita analisis untuk uji normalitas data. Pilih analyze, deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Setelah itu pindahkan semuanya ke dependent list. Pilih option. Option tidak ada ya. Coba pilih statistik sekarang. Statistik. Apa yang perlu kita aktifkan di statistik? Tidak ada ya. Plot. Iya, normality plot with test. Aktifkan ini. Abaikan stem and leaf. Kemudian continue. Tadi option ada nggak yang tidak ada. Bootstrap saya kira juga tidak ada. Cancel. Kemudian langsung kita oke. Jadi saya ulangi tadi. Pindahkan dulu semua datanya ke dependent list. Kemudian pilih statistik. Statistik deskriptif. Oke. Kemudian pilih plot. Normality with test yang diaktifkan. Continue. Kemudian langsung oke. Ini tadi hasil pengujian normalitas data, kita lihat di sini. Coba kita buka. Ya, ini dia. Ini dia hasil pengujian normalitas data. Perhatikan ini ada tes Kolmogorov-Smirnov. Semuanya lebih besar dari 0,05. Ini juga artinya datanya berdistribusi normal. Signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga berarti data kita tidak ada masalah normalitas karena baik dalam uji Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Ya, kita lihat di sini. Ini data-datanya tadi kita sudah susun ke bawah, tinggal kita pindahkan di sini. A1 sama dengan 10 data, A2 juga 10 data, A3 10 data. Tapi sebelumnya kita beri nama dulu. Yang pertama kan tadi model pembelajaran ya. Model pembelajaran itu kita tulis saja model di sini. Tapi model itu sendiri dia adalah nominal atau ordinal, sehingga kita klik di sini, baru kita pilih string. Perhatikan ini. Jadi karena dia datanya nominal atau ordinal, string, baru kemudian oke. Sedangkan X itu adalah dia interval atau rasio, Y itu interval atau rasio. Kemudian langsung kita lihat di sana, dia nominal, kalau ini dia nominal. Kemudian kalau X itu adalah scale atau interval atau rasio, ini juga scale. Yang lain abaikan. Nah, sekarang data kita seperti ini. Ini model string dia A sampai 10 data, A2 sampai 10 data, A3 juga 10 data. Kemudian data-data X tadi disusun ke bawah, sampai nomor 30 ini juga disusun ke bawah. Sekarang yang kita lakukan adalah
analisis. Analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate, pindahkan Y ke dependen, pindahkan model ke fish factor, pindahkan ini ke covariate. Selanjutnya, sementara abaikan dulu model ini, kontras kita lihat di sini. Continue tidak ada yang kita butuhkan. Plot di sini, tidak ada yang kita butuhkan. Di sini kita pindahkan model, kemudian compare main effect, kita gunakan least square difference saja. Kemudian continue. Terus save, kita pilih save dulu. Tidak ada yang kita butuhkan. Kita pilih option, kita aktifkan descriptive statistik, aktifkan estimate of effect size, kemudian homogeneity test. Terus continue. Bootstrap tidak ada yang kita butuhkan. Sekarang langsung kita oke. Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS. Kita lihat dulu yang pertama adalah ini rata-ratanya terlihat di sini model A itu 56 paling tinggi, kemudian model B 36, model A 56, model A2 30, model A1 56, model A2 36, model A3 32. Kemudian dari hasil pengujian homogenitas data ternyata lebih signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga berarti datanya homogen. Hasil pengujian hipotesis terlihat di sini, langsung kita perhatikan model pembelajaran di sini signifikansi 0,19 berarti lebih kecil dari 0,05 dengan efek size sebesar 0,264 berarti terdapat perbedaan signifikan model pembelajaran A, B, dan C. Kemudian kita lihat comparison-nya model A dibanding dengan A1 model A2 signifikan berarti ada perbedaan antara A1 dan A2. Model A1 dibanding model A3 signifikannya 0,012 lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Model A2 dengan A3 signifikansinya 0,9 berarti tidak ada perbedaan. Berarti secara statistik yang berbeda signifikan adalah A1 A2 dan A1 A3, sedangkan A2 A3 tidak berbeda. Ini pairwise comparison-nya. Terus kalau diuji tanpa melibatkan variabel covariate, maka juga ditemukan signifikan, yaitu signifikansinya adalah 0,019, lebih kecil dari 0,05. Nah, sekarang bagaimana cara memaknai ini kita lihat. Ya, ini uji normalitasnya. Uji normalitas semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga data kita tidak ada masalah normalitas. Jadi uji normalitas data menunjukkan bahwa secara keseluruhan ke-6 kelompok data berdistribusi normal. Kemudian ini juga hasil uji korelasi melalui SPSS. Ditemukan korelasi antara X dengan Y, covariat dengan variabel terikatnya itu 0,774. Ini lebih kecil dari P-nya lebih kecil dari 0,001 sehingga dikatakan signifikan. Jadi hasil uji korelasi antara variabel covariat dengan variabel terikat terlihat bahwa R-nya sebesar di sana tulis ya 0,774 yang berarti terdapat hubungan linear yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar ekonomi. Kemudian tadi uji homogenitas kita temukan
0,745. Lebih kecil, lebih besar dari 0,05. Hasil uji homogenitas data menunjukkan bahwa signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang berarti kelompok-kelompok data memiliki variansi yang homogen, sehingga tidak ada permasalahan homogenitas. Kemudian untuk uji asumsi homogenitas koefisien regresi, asumsi homogenitas koefisien regresi tidak diperlukan dalam penelitian ini karena variabel kovariat diukur sebelum pelaksanaan eksperimen, sehingga dipastikan kovariat tidak akan mempengaruhi pelaksanaan eksperimen karena dia sudah dibatasi. Kemudian sampel penelitian dipilih secara acak dan penempatan subjek dalam kelompok eksperimen juga dilakukan secara acak, sehingga bebas dari asumsi homogenitas koefisien regresi. Ini menurut pendapatnya Ferguson dan Takane. Ini saya contohkan hasil uji hipotesis penelitiannya. Tadi berdasarkan pengujian kita menemukan bahwa model pembelajaran itu memiliki signifikansi 0,019 dengan pengaruh sebesar 0,264 atau 26,4%. 0,019 artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga ditemukan bahwa pada bagian model signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan model pembelajaran A, B, dan C dengan mengontrol motivasi belajar. Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi dengan mengontrol motivasi belajar sebesar 0,264 atau 26,4%, dan ini menurut klasifikasi yang dikemukakan oleh Cohens-D adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh Cohens-D itu termasuk large effect atau efek yang besar. Kemudian karena terdapat perbedaan yang signifikan dengan pengaruh yang besar, maka uji dilanjutkan dengan uji pasca ANAFA atau post hoc test. Setelah kita melakukan uji pasca ANAFA, tadi kita temukan bahwa A1 dan A2 berbeda signifikan karena lebih kecil dari 0,05. A1, A3 juga ditemukan berbeda signifikan. Sedangkan A2 dan A3 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi terlihat di sini bahwa A1, A2 signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan. A1, A3 juga terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan yang tidak berbeda adalah A2 dengan A3. Secara deskripsi bisa kita menjelaskan seperti ini. Dari tabel terlihat bahwa min A1 sama dengan 56, lebih tinggi dari min A2 sama dengan 36, dan min A3 32,5. Kesimpulan. Jadi dari hasil pengujian tadi kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan model pembelajaran A, B, dan C dengan mengontrol motivasi belajar. Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi sebesar 0,264 atau 26,4%. Ini tergolong large effect atau efek yang besar. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang diajar model A lebih tinggi dibanding dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan model B dan model C. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik. Ya, saya kira untuk video pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.